Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana jadinya kalau teknologi yang digadang-gadang bakal ngubah masa depan malah berujung jadi salah satu kegagalan paling epik di era modern? Nah, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal melakukan otopsi pada sebuah kasus yang super menarik, Google Glass. Kita bakal bedah tuntas kenapa inovasi yang sekeren dan secanggih itu bisa benar-benar gagal memahami manusia yang jadi penggunanya. Pertanyaan besarnya adalah gimana ceritanya teknologi yang paling futuristik di masanya ini bisa gagal total di pasaran. Coba deh kita flashback sebentar ke tahun 2013. Waktu itu dunia lagi heboh-hebohnya nyambut era komputasi wearable. Terus Google dengan budget tak terbatas dan talenta terbaiknya ngeluarin produk yang kelihatan kayak langsung ditarik dari film fiksi ilmiah. Tapi bukannya jadi barang wajib buat sehari-hari, produk ini malah layu sebelum berkembang. Kok bisa ya perusahaan sebesar Google salah langkah sejauh ini? Kalau kita lihat, ada kontras yang jomplang banget nih di sini. Di satu sisi, ekspektasi Google tuh tinggi banget. Mereka yakin banget orang-orang bakal jatuh cinta sama pengalaman hands-free, info instan di depan mata, dan produktivitas yang super cepat. Tapi realitanya benar-benar brutal. Pasar nolak keras, kritik pedas datang dari mana-mana, sampai akhirnya produk ini ditarik sepenuhnya buat konsumen umum. Jadi ada jurang yang dalam banget antara apa yang dibayangin sama para engineer dan apa yang beneran terjadi di jalanan. Padahal kalau kita lihat spesifikasinya di atas kertas, untuk ukuran tahun 2013, ini tuh magis banget. Bayangin, ada augmented reality, perintah suara tanpa sentuh, kamera terintegrasi, sampai notifikasi real time yang langsung nongol di garis pandang mata kita. Fitur-fitur ini bikin kesuksesannya seolah udah di depan mata. Tapi, seperti yang bakal kita lihat habis ini, sekumpulan fitur canggih ternyata belum tentu bisa ngehasilin produk yang hebat. Terus apa dong yang sebenarnya salah? Nah, mari kita diagnosis bareng-bareng kegagalan ini dengan membongkar cacat sosial dan teknisnya. Kalian pernah dengar istilah glass hole nggak? Ini bukan sekedar meme internet zaman dulu loh. Ini adalah reaksi sosial yang beneran nyata. Masyarakat tuh ngerasa super nggak nyaman dan ngerasa privasinya dilanggar. Bayangin aja kalian lagi asyik ngobrol di kafe, tapi kalian nggak tahu apakah kacamata aneh yang dipakai lawan bicara kalian itu lagi ngerekam wajah atau suara kalian diam-diam. Kegelisahan sosial kayak gini akhirnya nyiptain stigma negatif yang gede banget buat siapa aja yang berani pakai kacamata ini di tempat umum. Dan kalau kita ngomongin sisi teknisnya, wah daftar keluhannya juga nggak kalah panjang. Baterainya cepet banget habis, interface-nya bikin bingung, dan coba bayangin deh ada notifikasi berkedip terus-terusan tepat di depan bola mata kalian. Pasti ganggu banget kan? Belum lagi interaksi voice comment yang rasanya aneh dan nggak natural kalau diucapin di keramaian, plus perangkatnya sendiri secara fisik emang nggak nyaman buat dipakai lama-lama. Tapi, di balik semua masalah teknis dan kecanggungan sosial tadi, ada satu kebenaran yang cukup pahit. Orang-orang ternyata nggak butuh-butuh amat sama kacamata pintar ini setiap saat. Iya, Google Glass emang kelihatan keren banget, kayak demo teknologi dari masa depan. Tapi sayangnya produk ini nggak punya use case yang benar-benar relevan buat mecahin masalah sehari-hari masyarakat umum. Pertanyaannya, gimana tim sekelas Google bisa ngelematin hal fundamental kayak gini? Mari kita bedah kesalahan strategi UX mereka. Intinya, ketika engineering mengalahkan empati. Kalau kita analisis kegagalan ini secara konseptual, kelihatan banget kalau pendekatan Google itu murni disetir sama teknologi. Mereka lupa satu hal penting, wearable technology itu bukan cuma sekedar nyambungin sirkuit listrik. Ini soal norma budaya, kebiasaan manusia, dan privasi. Sayangnya, mereka ninggalin elemen manusia ini dalam proses desainnya. Semua kesalahan ini sebenarnya berakar dari satu pertanyaan yang salah fokus. Google nanya apa sih hal paling canggih yang bisa dibikin sama teknologi kita? Bukannya nanya, sebenarnya apa sih yang benar-benar dibutuhin sama user? Karena mereka punya tim engineer yang super jago, ya mereka rakit aja perangkat keras yang luar biasa canggih. Tapi ya itu tadi, mereka ngelupain esensi paling dasar dari desain produk. Gara-gara terlalu fokus ngeracik inovasi di dalam lab, mereka sampai nggak baikan yang namanya riset lapangan atau contextual research. Mereka nggak ngelakuin observasi perilaku sosial atau ngetes alat ini di ruang publik secara ekstensif. Seandainya mereka lakuin itu, mereka pasti bakal langsung ngerasain benturan norma sosial yang akhirnya ngelahirin sebutan glass hole tadi. Oke, kita udah tahu penyakitnya apa. Sekarang, mari kita bahas gimana cara memperbaikinya pakai pendekatan yang berpusat pada pengguna. Sebenarnya ada 3 langkah krusial yang mestinya dilakuin nih. Langkah pertama, problem discovery. Mereka harusnya mastiin dan memvalidasi dulu masalahnya sebelum bikin hardware-nya. Langkah kedua, contextual research. Terjun langsung buat ngobservasi gimana interaksi sosial pengguna di dunia nyata.
Dan ketiga, iteratif testing. Nguji terus-menerus, nggak cuma soal fungsinya, tapi juga nanya ke user. Kalian ngerasa aman dan nyaman nggak sih pakai ini? Di tahap awal atau problem discovery, kita benar-benar pantang lewatin 4 pertanyaan ini. Masalah utama apa sih yang mau kita selesain? Siapa sebenarnya yang bakal pakai produk ini? Kapan tepatnya mereka butuh alat ini? Dan yang paling penting, kenapa mereka membutuhkannya? Jawaban yang tajam dari pertanyaan-pertanyaan ini tuh penting banget, biar kita nggak nyiptain produk jenius yang ujung-ujungnya malah nyari-nyari masalah buat diselesain. Tapi tunggu dulu, cerita ini ternyata punya plot twist yang lumayan seru. Setelah nyungsep di pasar konsumen umum, Google Glass ternyata berhasil bangkit lagi, tapi kali ini di sektor enterprise. Coba perhatiin, begitu fokusnya digeser ke lingkungan kerja profesional, situasinya berubah drastis. Tenaga medis misalnya, mereka emang beneran butuh akses data hands-free pas lagi operasi biar tetap steril. Terus pekerja publik atau manufaktur butuh lihat data real-time, sementara tangan dan mata mereka sibuk ngoperasiin mesin berat. Di logistik, teknisi bisa langsung lihat skema perbaikan di depan mata tanpa harus repot megang tablet. Di ranah ini, kecanggihan teknologi akhirnya ketemu sama kebutuhan user yang beneran nyata. Jadi intinya, inovasi di Google Glass itu sama sekali nggak useless alias nggak jelek. Teknologinya bener-bener keren, masalahnya murni karena salah penempatan konteks aja. Di kehidupan sehari-hari konsumen umum, kacamata ini cuma jadi gangguan sosial yang aneh. Tapi begitu dibawa ke lingkungan profesional, dia berubah jadi alat kerja esensial yang ngebantu banget. Konteks itu bener-bener ngerubah segalanya ya. Nah, sebagai penutup dari autopsi kita hari ini, apa sih pelajaran paling penting buat dunia UX dari jatuh bangunnya produk ini? Ada 4 poin utama yang bisa kita catat. Pertama, secanggih apapun teknologinya, itu nggak pernah menjamin produk bakal laku di pasaran. Kedua, riset UX itu wajib banget buat nemuin konteks penggunaan yang asli di lapangan. Ketiga, tolong pahami dulu masalahnya sebelum buang-buang duit buat mendesain solusi. Dan keempat, khusus untuk perangkat wearable yang dipakai di badan, ingat ya, penerimaan sosial alias apakah orang rasa nyaman melihatnya, itu sama pentingnya dengan seberapa bagus antarmuka digitalnya. Terakhir, saya pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat direnungin. Apakah semua inovasi teknologi, segila dan sekeren apapun itu, emang beneran dibutuhin sama manusia? Kasus Google Glass ini udah ngasih jawaban yang cukup nampar buat kita semua. Jadi, teruslah bertanya, sering-seringlah mengobservasi, dan yang terpenting, selalu utamakan empati. Makasih ya udah nemenin saya ngebedah kasus ini, dan sampai jumpa di sesi explainer kita selanjutnya.